Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi farada as-siyam ala ummati khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Khairul Anam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah, salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia yang besar ketika kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang berdoa di waktu bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebelum Ramadan mereka sudah meninggal dunia. Maka ketika kita mengakui bahwa dengan kita berada di bulan Ramadan ini adalah merupakan nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syukur kita harus pahami, syukur itu adalah tasarrufun nikmah fi mardhatillah. Menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan bentuk syukur kita ketika kita mau menjalani puasa di bulan Ramadan, malamnya kita isi dengan qiyam Ramadan atau tarawih, malamnya lagi kita isi dengan qiyamul lail atau tahajud, dan kita isi hari-hari kita baik malam maupun siang kita isi dengan membaca Al-Quran Karim. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka dengan hadirnya Ramadan kepada kita, ini hakikatnya Allah menawarkan banyak hal kepada kita. Rahmat, awaluhu rahmat. 10 hari yang pertama wa awsatuhu maghfirah. Yang kedua, 10 hari yang kedua adalah maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan manusia dari api neraka. Bahkan melalui seseorang yang melakukan ibadah puasa, maka dia akan disiapkan surga dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu khusus surga, yaitu Ar-Rayyan. Maka untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang naumus shaimin adalah ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, apalagi zikirnya. Ini kita yang harus kita perhatikan. Belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bayangkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, dan kita harus capai malam yang paling agung dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Karena khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita melakukan satu malam, Allah berikan 83 tahun lebih, hampir 84 tahun. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan khusus kepada umat Rasulullah SAW, yang mana Allah tahu bahwa umat Rasulullah umurnya pendek-pendek, baina sittin, antara 60 dan 70, ya. Kalau sudah umur-umur itu adalah umur-umur rawan. Bahkan kurang dari situ banyak yang meninggal dunia. Dan kita dengan adanya Covid kemarin jelas nyata bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka untuk itu mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita harus punya target bagaimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika didasari dengan keimanan yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, biasanya disebutkan begitu. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Di sini syaratnya harus mu'min. Fa ulaika yadkhuluna jannah,
mereka dengan modal keimanan ini akan diberikan oleh Allah masuk ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita harus buktikan keimanan yang sempurna sebagaimana Rasulullah SAW. Dan di setiap doa kita ada yang namanya doa kamilin, coba. Ya, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Artinya ya Allah jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu bukan hanya sekedar keyakinan, karena memang iman itu adalah tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalun bil arkan, buah dari keimanan ini ketika kita mau taat ati Allah wa ati Rasul dengan cara mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena kita harus tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, maka puasa ini hakikatnya untuk kebaikan kita. Dengan puasa kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya. Dan orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang seluas langit dan bumi. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama akan menolong orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah menolong, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini adalah bukti bahwa setiap yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam jagat raya, yang mengatur kemudahan kita, yang mengatur rezeki kita. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah bukan hanya kasihan tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ke selanjutnya ini karena paketnya ini cepat, ini ada 10 menit selesai. Yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu. Ya. Siapa yang tidak melakukan berilmu terlebih dahulu sebelum beramal, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya ilmu sebelum amal. Di dalam Sahih Bukhari itu ada satu bab khusus al-ilmu qabla al-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Karena amal yang tidak didasari dengan ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu syarat dan rukunnya. Ya, mungkin pada kesempatan ini yang penting ada rukunnya aja, ya. Rukunnya adalah an-niyatu fit tabyid, niat di malam hari. Makanya di kebiasaan kita ini adalah ikhtiar ulama kita, setiap selesai sholat tarawih mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu sebaiknya adalah setiap hari. Karena memang indah madzhab Syafi'i seperti itu. Dan buktinya ketika kita tidak puasa sehari gantinya sebulan atau sehari, Pak. Sehari kan? Ini menunjukkan bahwa setiap hari itu berdiri sendiri. Tetapi dalam rangka biar kita tercover dan barangkali kita lupa karena niat ini adalah merupakan rukun, maka tidak ada salahnya kita niatkan puasa sebulan penuh. Kita bareng-bareng ya Pak ini. Ya, bareng-bareng ya. Nawaitu sauma li syahr kulli Ramadan. Saya niat puasa seluruh hari di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dalam rangka untuk mengcover barangkali kita lupa. Cuman afdolnya, sunnahnya setiap hari kita niatkan. Yang selanjutnya adalah al-imsak wa 'anil mubtilat, yaitu
menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari fajar shadiq hingga terbenamnya matahari atau malam atau maghrib. Cuman pertanyaannya, kita pernah nggak melihat fajar shadiq, Pak? Nggak tahu. Makanya ulama kita menyuruh kepada kita ada istilah namanya imsak, ya. Imsak itu secara bahasa artinya menahan. Artinya di saat imsak itulah kita mulai untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktunya maghrib nanti. Karena apa? Memang kalau kita mau jujur, di saat imsak itu masih boleh hasilnya gitu. Cuman masalahnya kan kita nggak pernah melihat fajar shadiq, ya. Makanya ulama menyuruh kepada kita untuk biar lebih berhati-hati agar kita tidak melebihi batas yang Allah wajibkan. Ulama menyebutkan ada yang namanya imsak, yaitu 10 menit sebelum waktu subuh. Selanjutnya adalah malam. Ini malam ini juga memang kita harus akui bahwa salah satu sunnahnya orang yang berpuasa itu adalah menyegerakan berbuka puasa kalau waktunya sudah masuk. Cuman masalahnya muadzin kita ini pernah lihat gak? Salah satu bukti malam itu mega merah sudah nggak kelihatan lagi. Kita nggak pernah. Nah, makanya guru kami menyarankan kalau bisa biar benar waktu maghrib ini masuk, ya diundurkan. Mau semenit atau 2 menit itu diundurkan. Jangan nyari channel televisi atau masjid yang adzannya paling duluan. Karena mereka nggak tahu nih yang adzan nih. Yang penting dari sekarang ini di sini aja adzan sini dengan al-isra beda, ya? Betul nggak? Nah, maka untuk itu biar benar-benar masuk atau di stasiun televisi yang kadang RCTI sudah masuk dan ini belum, gimana? Nah, makanya dalam rangka hati-hati biar benar-benar puasa kita diterima oleh Allah. Karena memang sunnah atimus syama ilal lail. Karena memang puasa itu disempurnakan sampai waktu malam. Dan malam itu kita tandai dengan tadi ghurub syams. Selanjutnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di pelaksanaan ibadah puasa ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Ya kan? Seandainya nih bapak-bapak yang siang-siang minum ya di warteg atau di mana gitu kan, ada apa katanya warteg boleh dibuka saat ini. Ya, intinya seperti itu. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Makanya as-shaumli wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untuk Allah, karena memang puasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ikhlas. Ya, ikhlas itu semata-mata karena Allah. Yang lain walaupun nggak niat tapi Allah Maha melihat. Kan begitu. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha la yaqbalu min amalin illa kana khalisan lahu. Sungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang kalau tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa ini dengan baik, dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan para ulama, dan kita mampu untuk melajarinya. Karena saya yakin ketika mempelajari fikih puasa di sini nggak cukup. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud wajib di sini adalah ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita harus tahu apa saja syaratnya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seluruh ilmu itu wajib. Karena kalau definisi wajib kalau nggak dikerjakan jadi dosa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semuanya. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.